Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Mengapa sih harus sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anjuran Rasulullah SAW, dan juga memiliki banyak keutamaan. Guru akan menjelaskan tentang keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah dan juga pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi jika ada satu orang yang melaksanakan sholat, berarti itu tidak dinamakan dengan sholat berjamaah. Dan jika ada dua orang yang sholat tetapi dia tidak sholat secara bersama-sama, itu juga belum bisa dinamakan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan dua orang dan dilakukan secara bersama-sama. Hukum sholat berjamaah ialah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan. Mengapa sih sholat berjamaah itu dianjurkan sekali di agama kita? Karena keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendiri, sholat berjamaah lebih utama karena pahalanya dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Ayo pilih yang mana? 1 derajat atau 27 derajat? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajatan." Rawahul Bukhari wal Muslim. Sholat berjamaah itu juga memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, syarat sah sholat berjamaah. Yang kedua, syarat menjadi imam sholat berjamaah. Dan yang ketiga, syarat menjadi makmum sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah itu apa saja? Yang pertama, ada imam. Kalau nggak ada imamnya, tidak sah sholat jamaahnya. Yang kedua, berniat untuk mengikuti imam. Siapa yang berniat mengikuti imam? Yaitu makmum yang berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, yaitu dalam satu tempat yang sama. Contohnya, imamnya sholat di masjid, makmumnya juga harus sholat di masjid tersebut. Yang keempat, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi jika imamnya itu sholat duhur, makmumnya itu juga harus sholat duhur. Nggak boleh imamnya sholat asar, makmumnya sholat maghrib. Tidak sah namanya. Kemudian syarat menjadi imam sholat berjamaah. Imam itu juga mempunyai syarat loh. Jadi tidak semua orang itu boleh menjadi imam dan harus memenuhi syarat-syarat di sini. Yang pertama, mengetahui syarat rukun serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran, yaitu dia itu harus bacaannya itu benar, makhorijul hurufnya juga tepat. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya. Yang keempat, berakal sehat. Jadi orang gila itu tidak boleh menjadi imam. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Jadi posisinya itu harus paling depan sendiri dari yang lain. Nomor 7, seorang laki-laki. Apakah seorang perempuan itu tidak boleh menjadi imam, Bu Guru? Boleh, tapi makmumnya itu harus perempuan semuanya. Jika ada makmum laki-laki yang mengikuti jamaah tersebut, maka jamaahnya tidak sah. Nomor 8, tidak sedang bermakmum pada orang lain. Kemudian selanjutnya, syarat menjadi makmum sholat berjamaah. Makmum itu
juga mempunyai syarat, tidak imam doang. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Tapi jika jamaahnya itu banyak sehingga makmum yang belakang sendiri itu tidak bisa melihat gerakan imam, maka sekiranya makmum tersebut telah mendengar suara imam, maka hukumnya sah. Yang ketiga, berada satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Jadi nggak boleh makmum itu di depan imam, nggak boleh, tidak sah hukumnya. Yang kelima, sholat makmum sesuai dengan sholat imam, seperti yang baru jelaskan tadi di awal. Makmum itu juga mempunyai dua jenis. Yang pertama, makmum muwafiq. Apa makmum muwafiq itu? Makmum muwafiq itu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jadi makmum ini itu mengikuti gerakannya imam dari awal, dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir. Kemudian kalau makmum masbuk itu makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Kalau makmum masbuk itu makmum yang datangnya setelah imam takbir dan setelah imam membaca Al-Fatihah rakaat pertama. Yang terakhir, hikmah sholat berjamaah. Apa saja sih hikmahnya? Yang pertama, mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Yang kedua, menguatkan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang ketiga, melatih hidup disiplin. Yang keempat, terhindar dari sikap egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin. Dan yang terakhir, menumbuhkan perilaku demokratis. Cukup sampai sini saja penjelasan dari dulu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.